Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini seperti biasa kita dalam kajian rutin setiap malam Ahad, yaitu kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, yaitu karya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita sampai kepada pembahasan sedekah dan zakat. Sebelumnya kita Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah, kepada para nabi, kepada para sahabat, kepada keluarga baginda Rasulullah SAW, kepada para tabi'in, para ulama, para aulia, para masyayikh, khususnya guru kita Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, amadanallahu bimadadihim. Khususan juga kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, amadanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakati manwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Al-Thani an tuhadzir minal man. Kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan ada 5 perkara yang harus diperhatikan ketika seorang bersedekah. Ada 5 perkara. Pertama, kemarin kita sudah bahas al-israr al-awwal, yaitu menyembunyikan sedekahnya. Nomor 1. Sekarang kita masuk kepada yang kedua, ats-tsani. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, ats-tsani an tahdhara minal man, yaitu hendaklah engkau jaga dirimu, hendaklah engkau jaga dari al-man. Man ini mengungkit-ungkit. Mengungkit-ungkit. Yang kedua yaitu hendaklah engkau menjaga dari mengungkit-ungkit. Wa haqiqatu antara nafsaka muhsinan ilal faqir mutafaddilan alaih. Hakikat orang yang mengungkit-ungkit sedekahnya, yaitu dia merasa dia telah berbuat baik kepada orang fakir yang dia beri sedekah tersebut. Jadi dia merasa dia sudah berbuat baik kepada orang yang sudah dikasih dia sedekah tadi, orang fakir tadi. Mutafaddilan alaih, dia merasa sudah berjasa. Itu setan. Itu sifatnya setan. Kalau kita tidak bahas, kalau kita tidak
belajar dari para ulama, itu kita anggap biasa. Kita sedekah, kita dah beri sesuatu kepada orang. Kemudian dia tak terima kasih. Terima kasih aja tidak. Itu berarti engkau dapat warisan sifatnya setan. Tak boleh orang tuh kalau nak sedekah tuh yang ikhlas. Ikhlas itu apa? Tak ngaruh. Engkau nak terima kasih, tak terima kasih, aku bersedekah lillahi ta'ala, bukan mengharapkan terima kasih darimu. Engkau terima kasih tidak menambah derajatku naik, engkau tak terima kasih tidak menurunkan derajatku. Itu orang ikhlas macam gitu. Kita macam mana kalau ngasih orang? Memang dia nih tak tahu terima kasih betul budak tuh, kata dia. Engkau berarti hati engkau sakit. Tahu tak? Sakit. Itu namanya man. Orang kalau sedekah dilarang ada mengungkit-ungkit. Mannya tidak ada. Antahdhara minal man. Kata Imam Ghazali, kau tak usah, pokoknya tak usah ungkit-ungkit. Engkau jangan merasa engkau telah berbuat baik kepadanya. Kenapa orang ungkit-ungkit? Orang ini kalau dia ngasih duit sama orang, dia merasa dia telah berbuat baik kepada orang. Itu salah, kayak gitu. Ini dah kita bantu, dah kita ini, ternyata, kan? Tak tahu terima kasih dia, tak ada imbal balik. Kau berarti kau tak ikhlas tuh. Jelas tidak ikhlas. Itu namanya man. Tak boleh kayak gitu. Dah, nak ngasih aja, nak bantu aja. Tak usah diungkit-ungkit. Itu baru namanya lillahi ta'ala. Sampai kepada batas tak usah mengharapkan terima kasih dari orang. Itu macam gitu. Jadi kenapa orang kok dia suka ngungkit-ngungkit? Karena dia merasa telah berjasa. Dia sudah merasa telah berbuat baik kepada orang tersebut. Jadi dia minta ada semacam imbal baliknya lah. Apa kayak kalaupun kau tak berbuat apa, kau minimal kau ucapanmu terima kasihnya adalah dengan aku. Itu kau sedekah ni mengharapkan terima kasih orang, atau kau ni mengharapkan pahala dari Allah. Bodohnya. Sedekah cuma yang diharapkan terima kasih orang. Macam mana? Kan rugi kita nih. Kalau dia ada terima kasih, sejuk dada dia terima kasih kan. Kalau tak geram orang ini memang, kata dia, dah aku kasih diam aja, dia tak ada pun. Sepatah kata pun tak ada, langsung dia lari. Kata dia, hatimu sakit. Tuh. Tapi orang cenderung melihat orang lain. Kadang-kadang wallahu a'lam, Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menguji kita loh. Allah Subhanahu wa taala menguji kita, ada orang minta-minta dengan kita kasih, tiba-tiba orang tuh malah ngomong tak enak katanya. Kita nguji kita nih, coba. Ini si Amin ini. Nanti kalau orangnya kayak gini nih, kira-kira orang Amin ini macam mana reaksi dia? Wah, tak lulus ini katanya. Diuji sama Allah. Allah ngutus seseorang, diuji sama Allah. Wa alamatuhu an tatawaqqa'a minhu syukra. Tanda-tandanya orang sedekah itu mengungkit-ungkit, enggak ikhlas. Nomor 1, dia berharap terima kasih. Itu sudah namanya tanda-tanda orang enggak ikhlas itu sudah. Mengharapkan. Tengoklah macam mana lah kita. Kalau kita zaman kita sekarang ini 1000 tahun yang lalu nasihatnya Imam Ghazali ini. Kalau zaman kita sekarang kan sah-sah saja. Orang bilang kau terima kasih. Coba terima kasih. Iya terima kasih. Bilanglah terima kasih kan. Macam tak salah kan? Macam hal yang betul. Ini masalah. Sebetulnya itu salah. Tak ada terima kasih, dah dikasih. Padahal itu salah. Itu tandanya orang mengungkit-ungkit. Kalau sedang ungkit-ungkit la ilaha illallah, pahalanya, sedekahnya hancur. Hancur. Nomor 1 tuh tandanya dia mengharapkan terima kasih. 1. Austastankira taqsirahu fi haqqih wa mumala'atu aduwaka istingkaran yazidu ala ma kana qabla sadaqah. Atau dia tak mengharapkan terima kasih nih. Tetapi dia merasa geram. Dia merasa geram nih. Kita artikan bahasa geram. Terhadap
keteledoran atau orang ini dia tanggapan orang tuh dengan dia ini setelah dikasih kok nggak berubah gitu loh. Tidak berubah. Tetap gitu. Sudah tak kasih tuh. Saya dah kasih dia. Dah aku kasih. Tapi dia dengan saya macam tak kenal aja. Macam tak kenal. Padahal aku selalu kasih dia tuh. Nah, ini namanya istingkaran taksiru fi haqqi. Mestinya ketemu paling tak, Pak nak kemana? Paling tidak gitu kan. Apa kabar Pak? Gitu. Ini itu tanda-tanda kedua nih. Kalau engkau ikhlas, engkau dah kasih orang tuh ikhlas, terserah dia nak senyum kau 1 hari 1000 kali ke, dia nak masam dengan kau 1000 kali ke, aku sedekah bukan mengharapkan senyumanmu. Aku bersedekah bukan supaya kau bagus dengan aku. Dia Pak nak kemana? Tunduk-tunduk gini. Itu orang tak ikhlas. Jadi kalau ada gelagat orang ini dia tidak membuat dia simpati. Dia hendaknya kalau orang ini dia dah sedekah, mestinya orang ini sifatnya tuh menyenangkan lah sama dia ini. Nah, ini sudah tak betul kayak gini nih. Intinya orang kita ini sedekah itu intinya macam orang buang kotoran. Itu ikhlas betul. Dia tak mikir tuh. Tak ada mikir macam-macam. Ya kan? Dah lepas-lepas. Dah sedekah-sedekah, terserah orang tu nak senyum ke, nak masam ke, nak ketemu, nak lari ke, terserah dia lah. Tak ada urusan. Aku sedekah-sedekah aja. Kalau kita masih ada harapan, ini sedekah supaya dia baik dengan saya, supaya dia simpati dengan saya, supaya dia kalau ketemu enak dengan saya, dia bisa senyum dengan saya dan sebagainya. Itu masih cacat ikhlasnya. Masih cacat ikhlasnya. Atau lagi, dia merasa tak nyaman. Ketika orang ini dia ini sudah tak kasih dia sedekah. Tapi namanya orang kan biasanya punya semacam musuh lah atau orang yang tidak cocok dengan dia, orang yang ada permasalahan dengan dia. Ketika dia sedekah dengan seseorang, kemudian orang yang disedekah ini tambah akrabnya ke musuh dia, kadang geram dia. Dia orang tak kasih duit, aku kasih dia duit. Kapan kau pernah lari ke sana? Nah kan, ini geram dia hatinya nih. Kau berarti tak ikhlas. Engkau kalau engkau ikhlas, tandanya pokoknya dah kasih duit sedekah sudah. Engkau nak pergi berteman ke sana, kan nak ke sana, terserah engkau. Aku nih ngasih duit ini, sedekah ini bukan supaya engkau pilih aku, bukan supaya engkau lari ke aku, bukan. Terserah. Bukan kau supaya bantu aku, tidak. Lillahi ta'ala. Kau nak bantu aku, kau nak bantu musuh aku, terserah engkau. Aku nih infak ini sedekah ini lillahi ta'ala. Sekarang macam mana kejadiannya? Di zaman kita sekarang ini. Ini 1000 tahun yang lalu Imam Ghazali ngajarin kita nih. Macam mana? Kita aplikasikan sekarang. Baru kita tahu ilmunya orang-orang soleh itu seperti apa. Kan? Sedekah-sedekah aja sudah. Nggak mikirin supaya orang tuh gimana dengan kita, suka bantu kita, gini kita, supaya dia tak lari ke sana terus, supaya dia lebih lari ke sini. Itu namanya tak ikhlas. Itu namanya mengungkit-ungkit. Kau ngapa masih ke sana terus? Dia memang kasih duit berapa? Itu namanya tidak ikhlas. Itu contoh. Sudah sedekah-sedekah saja sudah. Kita kasih ke dia, ternyata kok dia malah setiap hari yang dibantu sana. Kita kesedekah ada duit. Tiba-tiba dia tiap hari nyapu halaman rumah orang yang lain yang disapu. Rumah kita kotor dibiarkan aja. Dia kita sekali tak ada pun dia entah nyapu ke, entah apa tak ada. Malah rumah orang yang disapu. Orang tu tak pernah ngasih dia sedekah pun. Ini salah satu contoh. Tak boleh macam gitu. Sedekah itu harus betul-betul bersih, luar biasa. Yazidu ala ma kana qabla sadaqah. Jadi orang itu ingkar terhadap orang yang diberinya sedekah itu lebih dia geram daripada sebelum dikasih sedekah. Dalam arti ketika orang itu justru ketika dikasih sedekah, dia dah sedekah, tapi kok dengan dia ini kok tambah itu tadi semacam kok dia lebih ngeblok bantu ke musuh dia. Jadi tambah geram, tak tambah suka. Tak tambah suka. Ini orang, jadi dia tambah benci dengan orang ini.
Itu namanya tak ikhlas. Engkau ngapa tambah benci? Engkau udah kasih dia duit, sudahlah. Kau tak usah benci-benci dia. Jadi dulu waktu dia belum ngasih duit, dia sebelum dia sedekah dengan orang nih, dia perasaan dia biasa aja. Maksudnya tak adalah benci berlebihan. Begitu dia dah sedekah, nih katanya. Terus orang ini kok istilahnya justru gak berubah, tambah dia mendukung orang yang tidak disukai. Maksudnya membantu sana, meninggalkan kita. Dia kan jadi tambah benci kan. Bagus kau tak usah sedekah. Jadi kau tidak ada perasaan benci terhadap orang yang kau beri duit itu tadi. Kan gitu. Kalau dia tak sedekah, mesti dia tak ada kebencian tuh. Tapi begitu dia sedekah, terus orang ini kok gak perhatian ke dia jadi benci sama orang ini. Ya kan? Berarti sedekahnya itu justru melahirkan kebenciannya kepada seorang. Kalau dia tak ngasih duit, mungkin dia tak benci. Itu menunjukkan bahwa sedekahnya itu tidak ikhlas. Gara-gara dia sedekah terus dia ini tak digubris, tak diapakan, dia jadi benci pula dengan orang yang dikasih. Tak boleh kayak begitu. Ini ilmunya para aulia ini. Kita harus belajar. Wadzalika yadullu annaka ra'aita li nafsika alaihi fadla. Sifat kejadian yang seperti itu menunjukkan bahwa engkau merasa bahwa engkau sudah berbuat sesuatu hal yang baik atas orang tersebut. Engkau telah berbuat satu keutamaan jasa kepada orang tersebut. Jadi kau merasa kau sudah berbuat baik dengan dia. Maksudnya ini yang membuat orang tuh sakit hati, geram, mengharapkan terima kasih gitu. Itu sebabnya. Itu yang begitu itu sebenarnya tak bagus. Beramal tuh yang ikhlas. Enggak usah merasa aku sudah beramal ini, aku sudah sedekah ini, aku sudah berbuat baik kepada ini, aku sudah ngasih duit ini, aku sudah nyumbang ini. Berarti aku ini tafadul mutafadil, ini merasa sudah berjasa. Ini tak boleh kayak gitu. Merasa telah berbuat sesuatu, berjasa, jadi macam di atasnya orang yang dikasihnya itu. Enggak boleh kayak gitu. Ketika kita sedekah dengan orang, ikhlas. Ikhlas dalam arti kita jangan merasa telah berbuat baik dengannya, itu jangan. Jangan. Kalau ada rasa gitu nanti akhirnya akan alman ngungkit-ngungkit. Itu sudah lepas ya. Tak usah kita mikir gitu. Sekarang gini, wa ilajuhu. Obatnya gimana coba? Ini Imam Ghazali ngasih obat. Macam mana kalau kita sedekah, itu kita tidak merasa kita ini telah melakukan berbuat baik kepada orang, membuat satu budi kebaikan kepada orang, kita menganggap dia utang budi dengan kita. Kita merasa ini kita sudah berlaku baik. Macam mana untuk menghilangkan ini? Kan susah. Namanya kita punya uang, kita sedekah ke orang. Mesti perasaan hati ini aku udah berbuat baik dengan dia, kan gitu. Aku nyumbang ke masjid. Berarti merasa aku udah berbuat baik. Ini sebetulnya tak bagus kayak gini. Gak bagus. Kau nak nyumbang apa sudah lepaskan, tak usah mikir. Sekarang obatnya macam mana? Ini dikasih obat nih. Dikasih obat. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala memberikan obatnya macam mana agar kita ini tidak merasa telah berbuat baik ketika kita bersedekah. Apa obatnya? Wa ilajuhu an ta'rifa annahu al-musinu ilaika biqabuli haqqillahi minka. Jadi caranya gimana supaya kita ini tidak merasa telah berbuat baik kepada orang yang kita beri itu. Caranya yaitu kita harus tahu bahwa sesungguhnya orang yang kita kasih sedekah itu sesungguhnya bukan kita yang berbuat baik ke dia, tapi dia yang berbuat baik ke kita karena dia telah menerima, menyampaikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita berikan. Maksudnya gini, kalau ada orang sedekah, kita nak sedekah, Pak, saya ada sedekah nih. Pak, mohon maaf Pak, saya cukup Pak. Kalian dapat tak pahala sedekah? Maksudnya tentu, terus aku nak sedekahkan ke siapa? Jadi sebetulnya yang terima kasih itu, yang berbuat baik itu bukan kita ke dia. Cara membersihkan hati, cara supaya kita ini tidak merasa telah berbuat baik kepada orang, bahwa terima kasih Pak ya, sedekah saya Bapak dah terima.
Karena bapak berarti nanti telah membawa bekal saya ke akhirat. Berjasa enggak orang ini? Berarti siapa yang hutang budi? Kita hutang budi dengan orang yang kita berinfak. Orang nak nyumbang ke pesantren. Hakikatnya bukan dia berbuat baik kepada pesantren. Pesantren telah berbuat baik kepadanya, telah membawakan bekalnya nanti ke akhirat untuk dia. Gitu. Kita juga begitu. Kalau kita begitu, kita harus berterima kasih. Pak, terima kasih sudah menerima sedekah saya. Gitu. Jangan nunggu. Coba, Bapak tak terima kasih kah? Udah dikasih. Nah, tengok ilmunya Bali. Tengok ilmunya orang soleh macam mana. Kan gak terpikir. Bagaimana? Gak terpikir. Jadi coba kita nak sedekah orang semua tamu, orang tamu. Macam mana? Allah udahlah. Pergi ke warung aja kita makan sedap-sedap. Kan tak jadi sedekah. Ya kan? Nak sedekah ini bangun ini Pak. Mohon maaf Pak. Kami ni dah lebih-lebih duit. Mohon maaf lah. Carilah orang lain lah. Carilah anu lain. Tak jadi kita. Maksudnya bekal kita ni tidak ada pos yang membawakan sampai ke akhirat. Itu caranya. Jadi wa ilaju antari fa anul muhsinu ilaika biqabli haqillahi minka. Jadi dengan demikian kita ni mestinya kalau kita bersedekah, kita ni mestinya setelah kita belajar ni, kita terima kasih sama orang yang bersedekah tu. Terima kasih Pak, Bapak telah membawakan bekal saya nanti ke akhirat. Kita terima kasih. Jadi kita tidak merasa berjasa dengan dia orang. Kalau itu nggak ada ngungkit-ngungkit. Dia nak masam ke nak apa ke nak, memang saya dah ditolong dia. Ini bukan kita nolong dia, tapi dia yang nolong kita. Kita nak ngungkit macam mana? Nggak bisa ngungkit. Yang hutang budi siapa? Kita yang hutang budi. Untung bapak untung sedekah itu dia terima. Kalau dia tak terima, di akhirat pun dia tak ketemu sedekah itu. Itu contoh. Fa inna min asrari zakati tathhirul qalbi. Sesungguhnya termasuk daripada rahasia zakat yaitu untuk membersihkan hati. Zakat untuk membersihkan hati, sedekah untuk membersihkan hati. Wa tazkiyatuhu min radilatil bukhli, membersihkan hati dari jeleknya sifat bakhil. Itu orang sedekah ini, zakat ini untuk membersihkan hati dari radilah, jeleknya, sifat hinanya, sifat bakhil. Jadi untuk dalam rangka juga mentarbiyah, mendidik diri kita ini supaya tidak bakhil. Wa khabasus syuh, dan kejinya sifat kikir. Asyuh, kikir. Kikir ini, syuh ini lebih bakhil daripada bakhil. Walidzalika kanat az-zakatu mutahhiratan idh biha hasrat at-taharah. Oleh karena itu, jadilah zakat itu sebagai perkara yang bisa mensucikan. Karena dengan zakat itulah akan terjadi kesucian. Harta jadi suci juga. Faka'anna ghusalatun najasah. Ibaratnya orang zakat ini seperti orang mencuci najis. Walidzalika taraffa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahlu baiti min akhdhiz zakah. Karena itu makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya itu tidak mengambil zakat, tidak makan harta zakat. Karena zakat itu istilahnya hasil cucian. Min ausakhin nas. Jadi kotoran-kotorannya manusia dari harta-harta itu tak mungkin dimakan oleh Rasulullah dan keluarganya. Makanya kalau barang zakat itu tak usah rebutan. Ini entah kesempatan kerja satu malam dapat duit banyak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu min ausakhin nas. Dari kotoran-kotoran manusia itu maksudnya kotoran-kotoran dosa-dosanya manusia, kotoran-kotoran hartanya.
Itu kok suka rebut? Jangan rebutan. Sudah kasihkan aja ke fakir miskin. Jangan mendaftar jadi tukang ngitung duit satu malam. Jadi amil dapat bagian ngalah-ngalahkan fakir miskin yang hidup melarat seumur-umur. Ini fakir miskin selamanya sampai mati dia melarat. Dapat lebih sedikit daripada dia yang duduk sebentar di masjid malam tuh. Dapat dia jatah dia lebih banyak. Allahu Akbar. Ini 8 asnaf. Jadi amil 1/8. Dapat anggaplah malam tuh dapat umpamanya 8 juta. Katakanlah 8 juta. Atau 80 juta sekali biar banyak. 80 juta dapat. Nanti cara pembagiannya juga harus pakai ilmu. Ini dibagi berarti si amil nih berarti 1/8. Berarti dia dapat kalau 80 juta 10 juta. Fakir miskin 1/8-nya juga. Berarti 10 juta juga. Fakir miskin ada orang 100 satu kampung. Jadi bar 10 juta kalau dibagi 100 berapa tuh? 10.000 atau berapa? Apa 100.000? 100.000 68. 100.000 apa 10.000? Lambatnya ngitung ya Allah. 10 juta ya, 10 juta dibagi 100. Itu berarti 100.000 ya. 100.000. Nah, 100.000 fakir miskin satu kampung dikasih 100.000 satu orang. Dia bilang nih amil dia berdua aja di masjid. Dia berdua. Amil berapa tadi? 10 juta bagi 2. Kan? Wah, gawat nih, jangan gitulah. Nah, ini cara pembagiannya juga harus bijaksana, ya. Membagi zakat juga harus bijaksana, pakai apa? Jangan asal apa gitu-gitu. Ada ilmunya gitu. Toh. Jadi Rasulullah SAW dan ahli baitnya itu tidak makan uang zakat. Tidak makan uang zakat. Jadi hakikatnya kalau kita berzakat ini istilahnya buang kotoran. Buang kotoran, jangan merasa berjasa. Cobalah kalian pikir. Kita buang kotoran nih, ya kan? Bang, sampah nih tolong buangkan ke sana. Diterima sama orang nih. Ini bang, ini kotoran bang, sampah bang, ambil. Diambil dia. Yang berjasa kita ngasih dia sampah, apa dia buangkan sampah kita? Siapa yang berjasa? Dia buangkan sampah kita. Tapi kita kan tak merasa dia ngasih duit macam berjasa. Macam berjasa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salah tuh. Orang yang buangkan sampah kita lah yang dialah yang berjasa. Kok mau dia? Ya kan? Ini dari sisi tadi buangkan sampah ketika itu zakat. Kalau dari sisi kita sedekah biasa tadi, dia yang bawakan bekal kita nanti dia di akhirat. Jadi kita intinya tuh ketika kita bersedekah, kita zakat itu bukan kita berbuat baik kepada orang lain yang kita kasih, tapi justru orang tersebutlah yang berbuat baik ke kita. Jadi alman mengungkit-ungkit itu tidak akan pernah terjadi. Itu caranya. Caranya membuang mungkin. Jadi ketika orang itu nak terima kasih, kita yang terima kasih. Terima kasih Pak, zakat saya diterima. Kan gitu. Bukan. Terima kasih. Ini kok kasih. Diam aja. Hati macam tak sedap kalau tak ada terima kasih nih, macam hati ini tak masih nyangkut di sini. Kalau udah terima kasih gitu kan. Terima kasih dia. Nah, itu dia. Nah, gitu. Kemudian waqala alaihissalam innaha awsakhu amwalin nas. Sesungguhnya zakat itu adalah kotoran-kotoran harta-harta manusia. Zakat itu kotoran-kotoran harta-harta manusia. Makanya jangan rebutan kotoran tuh. Jangan rebutan. Fa idza aghadal faqiru minka ma huwa tuhratun laka falahul fadlu alaik. Kata Imam Ghazali, Masya Allah. Kata Imam Ghazali pas yang kita sudah sampaikan tadi, ketika ada seorang fakir miskin mengambil zakat darimu,
Yang mana harta itu adalah untuk mensucikan dirimu, maka sesungguhnya dia telah berbuat baik kepadamu. Seperti itu tadi, ya kan? Karena dialah yang membersihkan harta kita, gitu. Bukan kebalikannya. Salah betul. Sekarang orang praktek sekarang. Tengok, zaman sekarang. Dia punya uang zakat. Zakat mal. Dipanggil fakir miskin. Pak, ini uang zakat saya, dikasih dia 2 juta umpamanya. Atau 1 juta dikasihnya ini. Di dalam hatinya kalau orang sekarang ini merasa berjasa enggak dengan kepada orang yang diberi? Tentu merasa berjasa kan? Terbalik. Nah, itu makanya ini ilmu 1000 tahun yang lalu. Nah, ini perlu kita aplikasikan di zaman sekarang. Terbalik, jadi bukan begitu hakikatnya. Ara'aita law kana fasadun qasadaka majanan wa akhraja min batinika fasadaka majanan wa akhraja min batinika ad-dam alladhi taksa dararahu fil hayati dunya akan al-fadlu laka amlahu. Tengok kiasannya Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali begini, menurut kamu sekarang gini contoh, ketika ada seorang fasad, ini tukang bekam ya. Tukang bekam membekam kamu, mengambil darah kotormu, dibuang sama dia, ya kan? Sementara darah ini kalau tidak dibuang akan jadi penyakit padamu. Antaksa dararahu fil hayatid dunya, di kehidupan dunia ini kalau darah ini tak dibuang, tak dibekam, engkau sakit nanti ini. Harus dibuang ini. Terus kata Imam Ghazali di sini, akanal fadlun laka amlahu. Sekarang yang berbuat baik itu apa tukang bekam tu ke engkau, engkau ke tukang bekam tu? Ya tukang bekam lah, dia buangkan kotoran darah, ya kan? Darah kita dibuangkan. Orang zakat kan gitu, dikasihkan fakir miskin karena untuk membersihkan harta kita, membersihkan diri kita. Nah, berarti ibaratnya kita datang ke tukang bekam ini mengambil darah kotor kita dibuang. Bahkan saking terima kasihnya kita dengan tukang bekam nih, tak cukup terima kasih, kasih duit sekali. Jawab tidak? Kan gitu. Itu menunjukkan bahwa bukannya kita nih yang berbuat baik kepada tukang bekam, tentu tukang bekam yang berbuat baik kepada kita. Justru kita yang terima kasih, bukan cuma terima kasih, malah kita kasih tambah, ngasih hadiah lagi. Walladhi yukhraju min batinika radilatul bukhli wa dararuha fil hayatil akhirati aula bi antarahu mutafaddila. Sementara ketika kita mengeluarkan zakat, ya, kalau dibandingkan orang yang membekam, orang bekam ini yang dikeluarkan apa? Darah duniawi yang bermudarat untuk kesehatan dunia. Kalau zakat ini ketika kita berikan kepada seorang fakir, dengan ambil zakat itu, ini untuk membersihkan diri kita dari sifat bakhil. Yang mana sifat bakhil ini nanti akan berbahaya kalau dibawa mati. Al-bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minal jannah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, qaribu minan nar. Orang baik itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Sekarang bahaya mana darah kotor sama sifat bakhil? Tentu bahaya sifat bakhil, karena dia akan membawa mudarat nanti di akhirat. Kalau begitu, lebih berjasa mana seorang tukang bekam yang membekam darah kita dengan seorang fakir miskin yang menerima zakat kita? Mana yang lebih berjasa? Fakir miskin yang jangan
Makanya setelah itu jangan kita merasa kita pula yang berjasa dengan dia terbalik. Nah, insya Allah sudah jelas. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan ya bermanfaat dan berkah. Ini adalah ilmu yang sangat luar biasa. Macam mana Imam Ghazali mengajarkan kepada kita macam mana menjadi seorang yang ikhlas ketika bersedekah seperti ini. Ini adalah ilmunya para aulia. Ya, ilmunya para aulia. Alhamdulillah rabbil alamin, semoga bermanfaat, semoga berkah dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.